مصطفى مصطفى منبع للصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita tahun ini untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita bahas hadis berikutnya, yaitu hadis ke-37 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuh-tubuh kalian, jasad kita, dan harta-harta kalian. Jadi Allah tidak memberikan penilaian kepada tubuh kita dan harta kita. Wa innama, dan sesungguhnya, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia, yaitu Allah, memandang atau memberikan penilaian kepada hati kita dan amal ibadah kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i, Ibnu Asakir, dan lain-lain, sebagaimana tersebut di dalam kitab Ithaf jilid ke-10 halaman 6. Nah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini di dalam kitab Niat dan Ikhlas. Artinya, keduanya ini sangat berkaitan, yaitu niat dan ikhlas. Kita bahas secara ringkas saja, apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita yang ingin kita lakukan, atau al-qasdu, maksud atau tujuan dari sesuatu yang akan kita lakukan. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya adalah keadaan dan sifat hati yang dikelilingi oleh dua hal. Jadi ada sifat di hati kita ini, keadaannya, ahwal hati kita yang berkaitan dengan dua hal, yaitu ilmu dan amal. Nah, kaitan antara niat dengan perbuatan itu di dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah atau hal-hal yang lainnya, dapat digolongkan menjadi 3. Itulah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan di dalam kitab Ihya-nya, perbuatan kita itu dapat tergolong kepada 3 hal. Jika tidak maksiat, maka berbentuk ibadah. Dan yang ketiga adalah mubah, sesuatu hal di antara ibadah dan maksiat. Nah, lalu apa kaitan niat dengan maksiat? Ini perlu kita terangkan dan jelaskan, karena sebahagian masyarakat kita ada yang menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu ditentukan dengan niatnya, tapi penempatan hadis ini salah. Dia melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat, dan menyatakan niatnya baik. Atau seperti pernah kita dengar seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu adalah buruk, tapi niatnya untuk menolong orang. Benarkah hal ini? Maka di dalam pembahasan ini, hal itu tidak benar. Jadi maksiat itu tidak dapat berubah dari tempatnya dengan niat. Jadi jika kita melakukan suatu maksiat, maka dia tetap maksiat. Tidaklah maksiat itu berubah kepada kebaikan, walaupun niat kita itu baik. Ini perlu jadi catatan kita, agar tidak salah dalam melangkah. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menggunakan dalil untuk melegalkan apa yang kita lakukan, sementara hal itu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu fungsi atau kaitan niat itu kepada ibadah. Jika seseorang melakukan ibadah tanpa niat, maka ibadahnya dapat saja tidak sah. Atau fungsi niat itu untuk melipat gandakan keutamaan atau pahala dari ibadah itu. Bisa saja seperti itu. Melakukan suatu hal dengan beberapa niat.
Nah, misalnya seseorang melakukan bersedekah kepada orang lain dengan niat memang untuk membantu orang lain, kemudian untuk mensejahterakan orang lain dan memberi contoh yang baik. Nah, sehingga dia mendapatkan beberapa hal dari niatnya tersebut. Kemudian sudah barang tentulah jika seseorang itu beribadah, niatnya baik, maka dia mendapatkan kebaikan pula. Misalnya lagi, seseorang duduk di majelis ilmu dengan niat hanya menuntut ilmu, maka satu yang didapatnya. Tapi kalau dia berniat menuntut ilmu, berniat untuk memperbaiki ibadah dengan ilmunya, berniat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu membuat suatu majelis bermulazamah dengan para alim ulama untuk mencari ilmu, maka banyak sekali keutamaan yang didapatnya dengan sebab niatnya tadi. Yang ketiga yaitu perbuatan mubah, perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dan maksiat, hal-hal yang biasa saja. Tetapi jika perbuatan itu diniatkan kepada yang baik, maka dia bernilai ibadah. Misalnya kita ingin memakai minyak wangi, bau-bauan, tanpa niat biasa saja. Tapi ketika kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, minyak wangi yang kita pakai tadi bisa bernilai ibadah. Nah, seperti itulah. Selanjutnya, setelah niat kita beres, maka tinjauan berikutnya adalah kepada hal yang ikhlas. Apakah niat kita tadi ikhlas atau tidak? Nah, sama seperti tadi, kita melakukan perbuatan yang mubah seperti memakai minyak wangi, kemudian berniat. Tapi niatnya itu bukan karena Allah. Tapi niatnya tidak ikhlas karena riya, misalnya ingin menunjukkan dia itu orang yang memiliki parfum yang mahal dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya tersebut, orang ini sebenarnya lebih busuk dari bangkai pada hari kiamat. Jadi niatnya tadi mestilah ikhlas. Inilah puncaknya. Kita tutup sedikit dengan kisah di zaman Bani Israel terdahulu. Terdapat seorang ahli ibadah yang sudah lama sekali beribadah. Suatu ketika datang orang mengatakan kepadanya bahwa di sebuah kawasan, sebuah daerah ada sebuah pohon kayu yang disembah oleh suatu kaum. Maka ahli ibadah tadi mengambil kampaknya, berniat karena Allah untuk menebang pohon kayu itu. Tiba-tiba jin atau syaitan yang menunggu pohon kayu itu menjelma menjadi seorang syekh dan bertanya, mau kemana engkau? Aku ingin menebang pohon kayu itu. Mengapa engkau lakukan itu? Agar orang tidak menyembahnya. Tidak perlu engkau lakukan, kata syekh itu. Akhirnya dihalangi oleh syekh itu dan dia berkelahi dengan syekh tersebut dan berhasil mengalahkan syekh itu. Lalu menduduki dadanya. Kemudian syekh itu menyatakan, lepaskan aku akan memberitahukan sesuatu. Akhirnya abid itu melepaskan. Seorang abid yang ahli ibadah yang tadi menyatakan, apa yang ingin engkau katakan? Kata seorang syekh yang tua tadi, yang sesungguhnya penjelmaan dari setan, dia mengatakan, buat apa engkau melakukan semua ini? Jangan engkau halangi berdirinya pohon ini. Karena engkau bukan nabi. Buat apa engkau memotong pohon-pohon ini? Karena pohon ini tidak berguna bagimu. Akhirnya seorang abid tadi kembali membantah setan tadi dan terjadi perkelahian kedua dan iblis itu kalah. Ketika kalah dia menyerah lagi dan mengatakan permohonan ampun dan ingin berdamai. Ringkas cerita, maka terjadilah suatu perjanjian. Dia mengatakan, pulanglah engkau, aku akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu dan kaum muslimin. Apa itu? Setiap hari aku akan memberikan engkau 2 dinar emas. Setiap pagi akan ada di tempat mihrab, tempat engkau beribadah. Nah, engkau bisa mensedekahkan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin dan bisa bermanfaat untuk engkau dan keluargamu. Maka hari pertama dilihatnya lah 2 koin emas. Hari kedua juga terjadi. Di hari ketiga tidak ada koin emas itu. Akhirnya bangkitlah dengan kemarahan ahli ibadah ini untuk mendatangi pohon kayu tadi dan ingin menebang. Tapi keinginan yang kedua ini bukan karena Allah, kemarahannya adalah karena dirinya, karena tidak mendapatkan koin emas itu. Lalu ringkas cerita terjadi pertempuran antara
ahli ibadah ini dengan setan dan dia dikalahkan oleh setan itu. Lalu dia bertanya, kenapa aku bisa kalah? Itulah jawabannya, dulu engkau berbuat karena Allah, ikhlas. Tapi sekarang engkau berbuat karena dirimu, engkau tidak ikhlas. Maka sesungguhnya orang yang tidak ikhlas tidak dapat mengalahkan setan. Begitulah ringkas cerita yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ikhlas itu? Untuk mendapatkan ikhlas terkait dengan ketauhidan kita. Semakin tinggi tingkat ketauhidan kita kepada Allah, maka semakin ikhlaslah kita. Sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Ikhlas, bahwa isi dari surah Al-Ikhlas itu adalah ketauhidan. Maka tauhid erat kaitannya dengan ikhlas. Dan ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, tapi penuh dengan ketauhidan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.